Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Raisa dengan NIM 2002-09065. Saya merupakan mahasiswi Prodi Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori terbentuknya alam semesta, tata surya, bumi dan gerakannya, atmosfer dan lapisannya. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama ada teori ledakan besar atau teori Big Bang. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh George Lemery yang menyatakan bahwa terjadinya ledakan dahsyat. Akibat dari ledakan tersebut, materi-materi dengan jumlah banyak terlontar ke segala penjuru alam semesta. Yang kedua ada teori ledakan. Merupakan teori yang mengatakan bahwa mempunyai berat yang sangat besar dan adanya suatu massa yang sangat besar pula. Karena adanya reaksi inti, massa tersebut akhirnya meledak, kemudian berserakan dan mengembang dengan sangat cepat, serta menjauh dari ledakan inti. Yang ketiga ada teori mengembang dan memapat. Merupakan teori yang dikemukakan oleh Edwin Hubble. Ia menyatakan bahwa adanya siklus materi yang diawali dengan massa ekspansi yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen, maka terbentuklah galaksi. Yang keempat ada teori keadaan tetap. Merupakan teori yang menyatakan bahwa jagat raya selamanya ada dan akan tetap ada, tidak akan berakhir. Kemudian ada tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk ke-8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit yang berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Di tata surya ini terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, serbu asteroid, 4 planet bagian luar, dan serbu Kuiper. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Yang kedua ada 4 planet bagian dalam. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Ia tidak memiliki bulan dan memiliki atmosfer lemah yang mengandung oksigen, natrium, hidrogen, helium, dan kalium. Planet berukuran paling kecil ini berputar dengan perlahan, yakni 59 hari bumi, relatif terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari. Yang kedua ada Venus. Pernah dianggap sebagai planet kembar dengan bumi, Venus memiliki atmosfer tebal yang mengandung karbon dioksida dan nitrogen. Venus tidak memiliki cincin, tidak memiliki bulan, dan permukaannya memiliki titik leleh mencapai 480 derajat Celcius. Kemudian ada Bumi. Bumi diketahui sebagai salah satunya planet di tata surya yang ditinggali oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen dan oksigen. Bumi hanya memiliki 1 bulan dan tidak memiliki cincin. Dan ada Mars. Mars merupakan planet dalam yang terus ditelusuri secara intensif karena menunjukkan adanya tanda-tanda air cair yang mengalir di permukaannya pada masa lampau. Mars memiliki atmosfer campuran tipis yang terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, dan argon. Ia memiliki 2 bulan kecil yakni Phobos dan Deimos. Dan ada serbu asteroid. Serbu asteroid berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Luas wilayahnya adalah sekitar 2-3 kali jarak bumi dan matahari. Seperti namanya, di sana banyak sekali asteroid asalnya dari puing tubrukan saat planet-planet terbentuk. Tapi ada juga asteroid yang merupakan sisa-sisa material yang sama sekali tidak pernah terbentuk jadi planet. Meskipun memiliki triliunan asteroid, sebagian besar wilayah sabuk asteroid adalah wilayah yang kosong. Di sana ada benda langit mulai dari debu kosmik yang kecil
hingga batu sebesar seperempat ukuran bulan yang jadi satelit bumi. Salah satu planet kerdil juga ada di serbu asteroid, yaitu Ceres. Planet ini adalah satu-satunya planet kerdil di serbu asteroid. Kemudian ada planet bagian luar. Planet bagian luar di tata surya yang disebut juga planet Jovian merupakan planet-planet besar yang diselubungi dengan gas. Semua planet luar memiliki cincin dan memiliki banyak bulan. Meskipun berukuran besar, hanya ada dua planet luar yang dapat dilihat tanpa teleskop, yakni Jupiter dan Saturnus. Di planet bagian luar yang pertama ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya yang berputar sangat cepat. Atmosfer Jupiter yang tebal sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter memiliki lusinan bulan, beberapa cincin yang redup, dan bintik merah besar yang merupakan badai dahsyat yang terjadi selama 400 tahun terakhir. Dan yang kedua ada Saturnus. Saturnus merupakan planet yang terkenal karena sistem cincinnya yang menonjol. Selain itu, Saturnus juga memiliki lusinan bulan. Atmosfer Saturnus sebagai besar adalah hidrogen dan helium. Hampir sama seperti Jupiter, Saturnus juga berputar sangat cepat. Kemudian ada Uranus. Uranus pertama kali ditemukan pada tahun 1781 oleh William Herschel. Ia membutuhkan waktu orbit selama 84 tahun bumi. Uranus memiliki lusinan bulan dan sistem cincin yang redup. Masanya mengandung air, metana, amonia, hidrogen, dan helium. Yang keempat ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh yang mengandung air, amonia, metana, hidrogen, dan helium. Planet ini memiliki lebih dari selusin bulan dan 6 cincin. Dan yang terakhir, di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Sabuk Kuiper ini merupakan wilayah yang berada di luar orbit planet Neptunus. Artinya, sabuk Kuiper berada di bagian terjauh di tata surya. Jarak dari serbuk Kuiper ke matahari adalah 30 kali jarak bumi ke matahari. Sedangkan wilayah inti sabuk Kuiper berakhir sekitar 50 kali jarak bumi ke matahari. Sabuk Kuiper yang terbentuk lingkaran mirip donat yang tebal dan berisi benda-benda yang membeku seperti es. Jadi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang bumi dan gerakannya. Jadi gerakan bumi itu terbagi dua. Yang pertama rotasi bumi dan yang kedua revolusi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur. Dalam satu kali rotasi, waktu yang dibutuhkan adalah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Namun kita lebih sering membulatkan waktu tersebut menjadi 24 jam. Waktu satu kali rotasi disebut kala rotasi atau kita lebih sering menyebutnya satu hari. Jadi pada rotasi bumi ini ada akibatnya. Apa akibat dari rotasi bumi? Yang pertama itu terjadinya perbedaan waktu. Perbedaan waktu di bumi berdasarkan garis bujur suatu wilayah membuat kota Jayapura lebih dahulu mengalami terbit matahari dibandingkan dengan kota Jakarta. Perbedaan waktunya mencapai 2 jam. Sekali rotasi lamanya 24 jam dan setiap tempat di permukaan bumi telah berputar sebesar 360 derajat bujur. Maka permukaan bumi terdapat 24 waktu lokal. Penetapan waktu dimulai dari garis bujur 0 derajat yaitu di kota Greenwich di London, dan garis bujur timur waktunya lebih awal atau ditambahkan 1 jam setiap kelipatan 15 derajat. Sedangkan garis bujur berat waktunya lebih lambat atau dikurangi 1 jam setiap kelipatan 15 derajat. Nah, akibat yang kedua dari rotasi adalah batas penanggalan internasional. Jika penghitungan waktu didasarkan pada garis bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur, maka batas penanggalan internasional ada pada bujur 180 derajat yang terletak di Samudra Pasifik. Bila belahan timur 180 derajat bujur timur tanggal 15, maka di belahan barat 180 derajat bujur barat, maka tanggal 14. Yang ketiga, adanya penggantian siang dan malam. Yang ketiga ada penggantian siang dan malam. Rotasi bumi membuat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Saat pagi hari seakan-akan matahari muncul dari timur dan saat sore hari matahari akan terlihat seperti menghilang ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi, bukan matahari. Bumi bergerak berputar di sumbunya mengelilingi matahari, sedangkan matahari hanya diam. Hal itu disebut juga gerak semu matahari. Rotasi bumi menyebabkan adanya pergantian siang, sore, dan malam hari. Rotasi bumi ini juga membuat suhu udara di pagi hari lebih rendah dibandingkan siang hari. Juga suhu udara malam hari itu lebih sejuk daripada siang.
Ini karena arah sinar matahari yang terkadang terkena bidang bumi berubah-ubah. Sinar matahari pagi datangnya miring sehingga daerah yang terkena sinar luas. Akibatnya suhu jadi lebih dingin. Saat siang hari sinar matahari datangnya tegak lurus sehingga daerah yang terkena sinar matahari itu lebih kecil. Akibatnya suhu menjadi panas. Kemudian akibat dari rotasi bumi itu adanya gerak semu matahari. Matahari seakan bergerak dari timur ke barat. Demikian juga dengan benda-benda langit lainnya. Mereka bergerak melawan rotasi bumi yang dari barat ke timur. Kemudian terjadinya pemampatan pada kedua kutub bumi. Karena bumi berputar pada porosnya, maka bagian ekuator berputar lebih cepat bila dibandingkan dengan kutub. Hal ini menyebabkan pada bagian kutub memampat, sedangkan bagian ekuator menonjol. Yang terakhir, akibat dari rotasi bumi yaitu adanya pembelokan arah angin. Arah angin dari lintang tinggi yang menuju khatulistiwa akan berbelok karena pengaruh perputaran bumi. Gerak bumi selanjutnya yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut dengan revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365,5 hari atau disebut 1 tahun. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips. Jadi selama 1 tahun bumi berputar mengelilingi matahari sambil berotasi. Nah, akibat dari revolusi bumi ini yang pertama ada perbedaan lama waktu siang dan malam. Revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang eliptika yang besarnya 23,5 derajat menimbulkan perbedaan lama siang dan malam. Misalnya pada 23 September sampai 22 Desember. Misalnya pada 23 September sampai 22 Desember. Panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di sebelahan bumi selatan. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Seolah-olah pada waktu tertentu matahari berada di belahan bumi utara dan waktu yang lain matahari berada di belahan bumi selatan. Bila diamati pada bulan Juni, sinar matahari mengenai dinding rumah bagian utara, sedangkan saat Desember sinar menerpa di bagian selatan. Kemudian akibat dari revolusi ada perubahan musim. Beberapa negara mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Sedangkan negara yang ada di dekat garis khatulistiwa hanya ada 2 musim, seperti di Indonesia. Kemudian akibatnya adalah perubahan penampakan rasi bintang. Kemudian ada perubahan penampakan rasi bintang. Akibat adanya revolusi, maka akan terlihat perubahan rasi bintang di langit. Perubahan gugusan atau rasi bintang inilah yang kemudian digunakan sebagai tanda zodiak. Dan yang terakhir ada tahun kabisat. Kala revolusi bumi adalah 365,4 hari, karena adanya perbedaan seperempat hari, maka untuk kemudahan penanggalan dibulatkan menjadi 365 hari atau 1 tahun. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang atmosfer dan lapisannya. Jadi apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet, termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya adalah uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Di atmosfer ini memiliki manfaat dan fungsinya. Apa saja manfaat dan fungsi atmosfer? Atmosfer memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, melindungi bumi dari paparan sinar radiasi ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar
Atmosfer memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa memengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Yang keempat, manfaat dari atmosfer memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Kemudian ada fungsi dari atmosfer untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukan penyerapan dan menentukan panas yang dipancarkan matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan, sisanya 47% mencapai permukaan bumi. Pada atmosfer terdapat 6 lapisan atmosfer yang menjaga kehidupan. Pertama ada troposfer. Lapisan paling dekat dengan bumi dengan jarak 8-14 km dari permukaan bumi dinamakan tropos karena aktivitasnya yang terus berubah-ubah. Yang kedua ada stratosfer. Batas lapisan ini hingga ketinggian 50 km dengan tebal 35 km. Kebalikan dengan troposfer, udara di lapisan bawah stratosfer dingin dan semakin ke atas akan terasa panas. Stratosfer ini tidak memiliki awan sehingga lapisan ini kering dan tidak bergejolak, sehingga pesawat memilih terbang pada lapisan ini. Yang ketiga ada mesosfer. Diberi nama meso karena posisinya berada di tengah dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50-85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernafas di sini. Yang keempat ada termosfer. Suhu di lapisan ini bisa mencapai 1500 derajat Celcius, namun jika sampai berada di lapisan ini akan terasa dingin. Hal ini karena tidak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di sini tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. Dan yang kelima ada ionosfer. Merupakan lapisan unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan ekosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung energi yang diserap dari matahari, namun berasal dari ion. Yang kelima ada ionosfer. Ionosfer merupakan lapisan unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung energi yang diserap dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan yang terpapar radiasi matahari. Dan yang terakhir ada eksosfer. Eksosfer menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar. Tidak ada penetapan batas pada lapisan terluar atmosfer, namun NASA menggunakan batas 10.000 km. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium, namun gas-gas tersebut berceceran. Itu saja penjelasan singkat dari video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.